Hai, aku Kate. Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat mendebarkan. Aku melarikan diri. Membayangkan wajah cemas orang tuaku saja membuatku tersenyum. Kalian tanya kenapa? Mereka pantas mendapatkannya karena mencoba mengirimku, satu-satunya putri kesayangan mereka, ke sekolah asrama perempuan yang menjijikkan. Tidak ada pesta, seragam paling kotor, supervisor yang suka memerintah, dan tidak ada cowok berotot yang seksi. Tempat itu untuk kutu buku, bukan aku. Seorang gadis cantik dan pendiri Click Chick, grup eksklusif sekolah kami untuk gadis-gadis paling seksi dan paling dicari. Untuk menjadi bagian dari klub, kalian harus benar-benar modis loh. Yang aku maksud, lemari pakaian yang penuh dengan barang-barang desainer terbaru yang wajib dimiliki, kuku terawat, dan rambut paling berkilau. Hanya cewek-cewek mempesona seperti kami yang bisa menjadikan lorong sekolah sebagai panggung catwalk. Saat menjadi salah satu dari kami, hidup kalian akan dipenuhi dengan pesta tanpa akhir dan atlet super imut yang berebut perhatian kalian. Belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah? Itu bukan urusan kami. Para kutu buku pecundang yang mengejar kita akan mengurusnya. Hei, apa kamu kenal orang-orang itu? Aku melihat keluar dan melihat sekelompok pengawal berteriak dan mencoba memaksa taksiku untuk berhenti. Ini sangat kurang ajar. $500 jika kamu bisa mengatasinya. Sang sopir segera mempercepat. Orang biasa akan melakukan apa saja demi sedikit uang. Dia menurunkanku di bengkel dan aku segera menyelinap ke dalam dan bersembunyi di toilet. Tempat ini menjijikkan. Astaga, para pengawal itu berkeliaran di luar sehingga tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa melihat mereka. Sungguh tragis. Ini sangat bodoh. Yang perlu dilakukan orang tuaku hanyalah membiarkanku tinggal di rumah selama musim panas. Tapi tidak. Mereka kirim pengawal untuk mengejarku untuk menghancurkan hidupku. Tiba-tiba, sebuah pintu bilik terbuka dan menabrakku. Aduh, apa kamu buta? Untuk apa kacamata itu? Aku minta maaf. Gadis itu segera meminta maaf, lalu dia membungkuk untuk mengambil barang-barangnya yang jatuh. Tapi saat dia mendongak, aku tersentak kaget. Oh astaga, apa yang terjadi? Dia tampak persis sepertiku. Maksudku, setidaknya wajahnya menunjukkan hal itu. Gayanya menjijikkan dan kuno. Namun mengingat situasiku yang mengerikan, aku mendapat ide yang luar biasa. Oke, jadi ini aneh. Apa kamu mau menghasilkan uang? Maksudku banyak uang. Dia memberiku tatapan tercengang. Kuharap aku tidak mendapatkan garis kerutan seperti yang dia alami saat aku mengatupkan wajahku. Mereka mengerikan. Aku punya pekerjaan yang sangat menguntungkan bagimu. Seperti yang kamu lihat, kita punya wajah yang mirip. Aneh, tapi beruntung. Jadi, aku mau kamu berpura-pura menjadi aku dan menjalani kehidupanku yang kaya selama 1 atau 2 bulan. Ini akun Twitterku, lihat saja sekilas, kamu bisa mempelajari segala hal tentangku di sana. Itu sudah cukup bagimu untuk berperan dan menghindari kecurigaan keluargaku. Dan ini bayaranmu. Aku mengobrak-abrik tasku dan menyerahkan sisa uangnya padanya. Astaga, ini pasti jumlah yang besar baginya karena matanya berbinar seperti baru pertama kali melihat uang. Dan dia segera mengambilnya. Kami segera bertukar pakaian dan seperti yang diinstruksikan, dia keluar untuk menyerahkan dirinya kepada pengawal. Kebebasan. Sekarang datanglah musim panas yang panjang dan menyenangkan. Tapi pertama-tama aku harus pergi berbelanja. Memakai pakaian kuno yang menjijikkan itu membuatku ingin muntah. Oh tidak, orang tuaku telah mengunci semua kartu kreditku. Aku bahkan tidak bisa membeli es latte susu kedelai sekarang. Bagaimana orang tuaku bisa begitu kejam? Bagian paling parahnya adalah dengan bodohnya aku memberikan semua uang tunai dan ponselku kepada cewek itu. Karena tidak ada pilihan lain, aku dengan enggan menggeledah tas cewek itu. Beberapa pakaian kuno, beberapa buku bodoh, dan lipstik tanpa merek. Apa cuma itu saja? Bagaimana orang bisa hidup seperti ini? Tapi, apa ini? Di buku catatan kecilnya terdapat tiket kereta api dan surat tawaran bekerja di homestay Alan. Jadi, sepertinya dia pergi ke sana untuk pekerjaan musim panas. Mudah-mudahan homestay itu memiliki pemandian dengan lilin wangi dan kolam untuk aku berjemur. Aku perlu berjemur. Aku senang bisa melepaskan benda yang penuh kutu itu dan menghirup udara segar. Sekarang di mana kendaraanku? Ada seorang lelaki tua pendek gemuk memegang papan bertuliskan nama Clara.
Nama di tiket kereta itu Clara. Jadi ini maksudnya dia ada di sini untukku? Dia bahkan tidak membawa bunga. Dan setidaknya dia bisa menyisir rambutnya. Jadi, ternyata itu Danny, pengelola sekaligus pemilik homestay tersebut. Sejujurnya, jika bukan karena keadaan ini, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat bodoh ini. Oh, betapa hari ini semakin buruk. Tanpa diizinkan mengistirahatkan kakiku yang lelah, Danny memberiku pekerjaan. Bersih-bersih. Ini cuma lelucon, kan? Kukuku tidak dibuat untuk pekerjaan kasar. Kehidupan di sini sangat buruk. Aku harus bangun pagi-pagi sekali hingga hari masih gelap. Lalu membersihkan selusin kamar tua yang berdebu. Setelah itu aku akan mencuci pakaian, mengeringkan handuk dan spray, melipatnya dan menatanya dengan rapi di setiap kamar. Siang harinya, aku juga harus membantu chef di sini, Anna, menyiapkan makan siang. Dan aku juga terpaksa mencuci segunung piring kotor. Aku belum pernah melakukan pekerjaan konyol seperti ini di rumah. Sebaliknya, pekerjaan itu selalu dilakukan untukku. Tidak menyangka mereka akan melelahkan seperti ini. Kamu harus menatanya agar tidak rusak. Dari mana datangnya cowok usil ini? Apa kamu menceramahiku? Jawabku dengan kesal dan pergi. Tiba-tiba, oh tidak, ini ke-9 kalinya aku merusak barang sejak aku tiba di sini. Dan itu belum termasuk kukuku yang patah. Aku segera membungkuk untuk membersihkan. Tapi aduh, aku melukai jariku di salah satu bagiannya. Cowok itu dengan cepat berlari dan membalut lukaku. Bon, itu namaku. Hah? Apa ini? Apa dia baru saja mengedipkan mata padaku? Jantungku berdebar kencang. Maksudku, dia manis. Ya, dia sungguh manis. Aku ke... Clara. Lakukan hal lain, serahkan ini padaku. Sadar kalau aku sudah lama menatap Bon, aku buru-buru bangkit dan bergegas ke dapur. Senang bertemu denganmu, Clara. Aku partner barumu. Ternyata ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku punya seseorang untuk berbagi beban kerjaku dan untuk ngobrol. Keesokan paginya, aku sedang membersihkan lantai, setengah tertidur, ketika Bon datang, memasang AirPod di telingaku, dan mengedipkan mata ke arahku. Bayangkan kamu menari, maka kamu tidak akan merasa terlalu capek lagi. Oke, jadi ini terdengar agak membosankan. Tapi setidaknya tidak ada orang lain yang melihatku, jadi aku memutuskan untuk ikut saja. Jadi, aku mencobanya dengan Bon. Dan aku lebih santai sedikit. Ya, aku tidak menyangka ini akan begitu menyenangkan. Malam itu, saat aku hendak mematikan lampu, aku mendengar ketukan di pintu. Itu Bon. Dia ingin menunjukkan kepadaku sebuah rahasia, jadi dia meraih tanganku dan membawaku ke pantai. Ya, kami berpegangan tangan, dan tangannya sangat hangat. Dia membawaku ke pantai berpasir dan menyorotkan senternya ke kakinya. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir putih halus. Aduh, apa itu tadi? Aku berpegangan pada lengannya karena ketakutan. Kura-kura kecil, seruku saat mereka perlahan muncul dari bawah pasir. Ya, mereka lucu kan? Ayah bantu mereka. Mereka harus sampai ke laut sebelum fajar. Aku ragu-ragu, karena menurutku ini sangat bodoh. Saat matahari terbit, mereka akan mudah terlihat dan dimakan oleh predator. Baiklah, karena Bon memohon, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan jam tidurku untuk mengantar bayi penyu ke laut. Kenapa ibu mereka menelantarkan bayinya begitu saja? Ibunya melindungi mereka ketika mereka masih berupa telur, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk mulai menjaga diri mereka sendiri. Aku yakin mereka tak keberatan, soalnya mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk merangkak menuju laut. Tapi kitalah yang membantu mereka, maka mereka berterima kasih padamu. Dan padaku juga. Wah, aku belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hatiku sakit, tapi dalam arti yang baik. Kalau dipikir-pikir, aku kira ini pertama kalinya aku membantu orang lain sebelumnya. Sekarang aku agak mengerti kenapa orang tuaku melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ingin aku lebih mandiri dan berhenti bergaul dengan cewek-cewek yang sombong dan suka pamer. Mereka pasti akan senang jika bisa melihatku sekarang, bersama cowok manis dan lembut ini. Dia benar-benar kebalikan dari anak-anak kaya di tempatku tinggal. Saat aku terluka, dia memastikan aku baik-baik saja. Dia membuka mataku terhadap pengalaman baru.
Dan dia tidak mencoba membuatku terkesan dengan bunga bodoh dan hadiah mahal. Aku memikirkan Bon sepanjang hari. Dan ini adalah hari ke-1001 aku mengintipnya. Aku pikir aku harus menyatakan perasaanku sebelum aku menjadi gila. Jadi, malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku mengetuk pintu rumah Bon. Hah? Kenapa Nona Anna yang berlinang air mata berdiri di sana? Lalu dia memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Bon telah pergi tanpa berpamitan. Karena panik aku masuk ke kamar, tetapi tidak ada yang tersisa dari kamarnya. Tidak ada apa-apa. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Aku bahkan belum sempat menyatakan perasaanku. Keesokan harinya, aku merasa sangat sedih. Sayang sekali tidak ada Bon di sini. Tapi kemudian dalam keadaan zombie, aku tidak sengaja mengambil koran di meja depan. Ya ampun. Di halaman depan ada gambar Bon. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Dia adalah putra seorang miliarder terkenal dan mereka mencarinya. Ternyata, bukan cuma aku saja yang kabur dari rumah. Tapi kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Dia bisa saja mengatakan yang sebenarnya padaku. Harusnya dia bilang selamat tinggal. Perasaanku yang tak terungkap padanya terasa seperti serpihan yang tak terjangkau di hatiku. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan Bon. Dengan gajiku yang kecil, aku naik kereta kembali ke kota. Membayangkan bertemu Bon lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah hal paling gugup yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Tidak peduli seberapa besar aku membela kasusku dan menjelaskan bahwa aku adalah teman Bon, penjaga keamanan menolak mengizinkanku masuk. Aku hendak pergi, ketika tiba-tiba aku melihat Bon dari jauh. Dia bersama seorang cewek. Apa sebenarnya ini? Aku mencoba memejamkan mataku untuk melihat. Ya Tuhan, bukankah itu aku? Bukan, itu cewek yang kusewa untuk berpura-pura menjadi diriku. Apa yang dia lakukan dengan Bon? Dan kenapa mereka terlihat begitu dekat? Mungkinkah... Ya, ini aku, Kate. Ini lagi. Saat aku bertukar tempat dengan kembaranku agar tidak terjebak di sekolah musim panas yang mengerikan, aku tak menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun dan harus bekerja di homestay tua yang berdebu. Tapi aku rasa tidak semuanya buruk karena aku bisa bertemu Bon. Jadi, bayangkan kekagetanku ketika aku mengetahui bahwa dia bukan hanya seorang anak kaya yang melarikan diri sepertiku, tapi aku juga memergokinya sedang jalan-jalan dengan Muah. Iya, diriku yang lain. Aku mempekerjakannya untuk berpura-pura menjadi aku, bukan bersama cowok yang aku suka. Sepertinya sudah waktunya untuk kembali ke kehidupan normalku. Nona, tanpa surat undangan aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Apa kamu bercanda? Kenapa aku butuh undangan untuk masuk rumahku sendiri? Bagaimana mungkin mereka tidak mengenaliku? Tepat pada saat itu, Clara dengan anggun keluar dari mobil mewah dan memasuki rumahku. Aku berteriak padanya, tapi saat melihatku, dia menatapku bingung. Lalu dia membisikkan sesuatu kepada penjaga keamanan dan langsung masuk ke dalam. Maaf, Nona Kate tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hah? Beraninya dia. Dia bukan Nona Kate. Itu aku. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa memperlakukanku seperti ini? Akan kutunjukkan padanya siapa si gadis kaya sebenarnya. Namun, ketika aku hendak pergi, aku melihat sekilas diriku di jendela mobil. Ya ampun, aku terlihat mengerikan. Rambut ikalku yang tadinya ikal, riasan wajahku yang sempurna, dan pakaianku yang glamor sudah tidak ada lagi. Malah aku memiliki kuncir kuda yang berminyak. Kulitku benar-benar kusam, dan aku mengenakan pakaian usang. Pantas saja penjaga keamanan tidak mengenaliku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Baiklah. Betapa nyamannya kembali ke kamarku, berdandan lagi, dan mengambil kembali milikku. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Ini kamarku. Ingat, aku bisa kabur sendiri. Jadi pasti aku bisa menyelinap kembali ke kamarku sendiri. Dengar, hei palsu. Misi sudah selesai. Saatnya kamu pergi. Misi apa? Kamu gila. Singkirkan tangan kotormu dari barang-barangku. Wow, sering-seringlah membenamkan dirimu dalam peran itu ya. Cukup. Sekarang kembalikan hidupku. Bagaimana jika aku tidak mau melakukannya? Beraninya kamu.
Kamu pikir orang tuaku tidak akan mengenaliku? Mengingat aku telah berhasil menirumu selama sebulan penuh tanpa pertanyaan, aku meragukannya. Selain itu, mereka sedang dalam perjalanan bisnis selama sebulan di Dubai. Jadi, siapa yang akan membantumu sekarang, ya kan? OMG, dia sangat sombong, sulit diatur, dan menjengkelkan. Yang terburuk, dia mengingatkanku pada seseorang. Aku. Ya, aku yang dulu. Kenapa aku tidak menyadari sebelumnya betapa buruknya diriku sebenarnya? Mengabaikan wajah menantang Clara, aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan tatap muka ke orang tuaku. Mereka harus langsung mengenali bahwa itu aku, kan? Salah. Mereka menatap kami berdua kaget dan kebingungan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa membedakan kami. Jadi mereka menyuruh kami berdua untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, sementara mereka membuat rencana untuk kembali. Hah, sulitkah membedakan anak perempuan sendiri dengan anak udik? Tapi bagaimanapun juga, dia akan segera keluar dari sini. Keesokan paginya, kami kembali ke sekolah. Clara terlihat sangat kumuh dengan rok mini mungilnya. Astaga, ini bukan klub malam. Oh, Kate, kamu terlihat luar biasa. Di mana kamu membelinya? Itu dia. Teman-temanku pasti selalu bisa membedakan aku dari si tukang tipu. Tapi, tunggu dulu. Tidak. Mereka bergerak menuju Clara. Hah? Apa mereka benar-benar memujinya? Wow, ada Kate lain di sini. Tapi itu versi yang salah. Versi yang jelek. Rasa panikku bertambah ketika semua temanku dan Clara tertawa terbahak-bahak. Kalian tidak mengenaliku? Aku Kate yang asli, yang kalian semua idolakan. Pencipta tren di sini. Semua orang menatapku dengan bingung dan kemudian kembali ke Clara. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia hanya mencoba menjadi tiruanku. Setelah itu, Clara dan teman-temannya pergi. Astaga, hanya butuh satu musim panas bagi Clara untuk berubah menjadi diriku. Kenapa tidak ada yang mengenaliku? Melihat Clara menjalani hidupku bersama teman-temanku membuatku gila. Aku sekarang dipandang sebagai versi peniru diriku sendiri. Aku tidak mungkin kalah dari penipu licik ini. Jadi keesokan harinya, aku memutuskan untuk menunjukkan kepada semua orang betapa karismatiknya aku. Bagaimanapun, bentuk bersifat sementara, tetapi kelas bersifat permanen. Dan segera, semua orang akan menyadari siapa Kate sebenarnya. Ya kan? Aku menunggu sampai Claire menyingkir. Lalu aku pergi ke kelompokku dan mulai mengingat kembali beberapa cerita lama kami yang hanya mungkin diketahui oleh diriku yang sebenarnya. Saat Clara kembali, dia terlihat geram. Suatu hari ketika aku baru saja memasuki kafetaria, aku melihat kelompokku menyuruh seorang gadis kutu buku mengerjakan tugas untuk mereka. Ibumu adalah petugas kebersihan sekolah yang payah. Jadi kamu juga hanyalah anjing kami. Sekarang cepat ambilkan kami saus tomat. Ketika gadis itu membawakannya kepada mereka, salah satu dari mereka menyandung kakinya dan membuat wajahnya terjatuh ke piring saus. Seluruh kelompok tertawa. Aku bergegas membantunya berdiri dan merengut pada gadis-gadis klicik. Mereka mungkin terlihat penuh gaya, tapi di balik itu semua mereka adalah monster. Tapi yang terburuk adalah semua ini kesalahanku, karena ini adalah grupku. Aku pada dasarnya yang menciptakannya. Apa salahnya ibunya menjadi petugas kebersihan? Itu tidak berarti dia harus melayani kalian. Seperti yang kulihat, semua kaki dan lenganmu berfungsi dengan baik. Jadi, ambillah sendiri. Wow, lihat siapa itu. Apa kalian semua percaya kalau dia cuma peniru burukku sekarang? Klicik Kate yang sebenarnya tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Klicik memandangku dari atas ke bawah, lalu menatapku dengan jijik. Terlalu suci, sungguh munafik. Kate tidak akan pernah mengatakan itu. Jelas dia yang palsu. Bisikan-bisikan itu membuatku sangat marah hingga wajahku memerah seperti saus tomat. Baik. Berpura-puralah menjadi aku semaumu. Tapi kamu dan aku sama-sama tahu akulah yang sebenarnya. Dan aku lebih baik dari sebelumnya. Kamu tidak akan bisa mempertahankan tindakan itu lebih lama lagi. Dan yang mengejutkan yang lain, aku langsung pergi. Malam itu, media sosial dibanjiri dengan pemberitaanku. Percayakah kalian, sebenarnya aku diolok-olok sebagai peniru, sedangkan Clara dipuji? Konyol sekali. Aku menelusuri foto-foto lamaku dan mengamati ribuan like dan pujian. Aku hidup dalam kekaguman semua orang.
Mungkin aku perlu kembali menjadi Kate yang sombong dan angkuh. Lalu semuanya akan berakhir, bukan? Hanya saja aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa lagi menjadi versi diriku yang tidak berperasaan dan egois. Jadi bagaimana aku bisa mengakhiri semua kekacauan yang kubuat sendiri ini? Ada cara lain. Jika hanya ada satu Kate yang muncul, tidak akan ada lagi penipu. Oh, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan di sekolah. Tapi sayang sekali Clara kita yang manis tidak bisa bergabung dengan kita. Semua orang menyambutku dengan hangat karena mereka mengira penipu yang dicoreng di media sosial kemarin terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Meski begitu, aku tidak ingin berteman dengan gadis-gadis jahat ini lagi. Grup Klik Chick harus dibubarkan. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, entah dari mana, seorang kutu buku menghalangi jalanku dengan karangan bunga. Dia dengan takut-takut mengulurkannya kepadaku, dan orang-orang mulai berdengung dan menunjuk-nunjuk. Gadis-gadis dalam kelompok itu mengambil fotonya dan mendesakku maju. Itulah Kate kami dengan pesonanya yang tak tertahankan. Esai seseorang sudah siap minggu depan. Aku ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin menerima cinta dari seseorang yang tidak aku sukai. Orang-orang mulai mengerutkan kening ketika diamnya aku. Lalu beberapa suara keraguan muncul. Kenapa dia tidak menerima bukit seperti biasanya? Mungkin dia bukan... Aku melihat warna merah. Tiba-tiba aku menyadari bahwa berpura-pura menggoda seseorang hanya agar mereka mengerjakan pekerjaan rumah kita tidak masuk akal. Dan di atas segalanya, itu tidak adil baginya. Kamu tidak akan punya nyali melakukannya, kan? Karena kamu bukan Kate. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Clara mengambil buket bunga dari tangan si kutu buku. Aku mengambilnya kembali dengan marah. Dia menyukaiku, bukan kamu. Dia menyukai Kate. Dan akulah Kate. Clara itu tidak tahu malu mengatakan itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menjadi aku? Apakah menurutnya bersikap jahat dan sombong membuatnya menjadi it girl? Betapa dangkalnya dia. Ya, jika itu Kate dari masa lalu, aku akan menerima karangan bunga itu dan menyuruh dia mengerjakan pekerjaan rumahku. Tapi Kate yang sekarang tidak akan melakukan itu. Lakukan sendiri. Berhentilah mengandalkan orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Sedangkan untukmu, Clara, izinkan aku memberitahumu ini. Terlepas dari upaya terbaikmu, kamu tidak akan pernah menjadi aku. Sekali pembohong, tetap pembohong. Kamu palsu. Aku sudah selesai di sini. Aku adalah diri aku yang sebenarnya. Dan jika mereka tidak dapat melihatnya, terserahlah. Jadi, aku pergi. Tiba-tiba, sebuah tangan menarikku kembali. Itu si kutu buku. Maaf, tapi aku benar-benar tidak menyukaimu seperti itu. Kamu benar-benar tidak punya perasaan apapun padaku? Kamu yakin? Atas kata-katanya, dia melepas wig, kacamata, dan tahi lalat di wajahnya. Bon? Apakah itu benar-benar kamu? Aku sangat kaget sampai aku tidak dapat mempercayai mataku. Bon menyerahkan buket itu kepadaku dan berkata, "Kau tidak akan mengatakan tidak, kan?" Tentu saja, bagaimana aku bisa mengatakan tidak? Aku membawanya ke ruang kelas yang kosong untuk berbicara. Kenapa kamu ada di sini? Dan ada apa dengan penyamarannya? Setelah aku meninggalkan homestay, aku kembali ke rumah. Dan orang tuaku melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Dan mencoba merayu seolah-olah uang dapat menyelesaikan segalanya dengan mengadakan pesta mewah. Aku masih menunggu. Ketika aku kaget, kamu masuk bersama keluargamu. Hah? Pesta apa? Oh, yang dia maksud pasti Clara. Dia melanjutkan, aku pergi untuk berbicara denganmu tapi kamu bertindak seolah-olah kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Jadi tidak butuh waktu lama untuk tahu bahwa gadis ini bukan kamu. Aku khawatir, jadi aku menelpon homestay dan mereka bilang kamu akan pergi. Bertekad untuk memecahkan misteri ini, aku pergi ke sekolahmu dan menemukan semua orang berada dalam kekacauan karena entah dari mana dua Kate muncul. Keduanya adalah it girls dan tidak seperti homestay Kate yang kukenal. Jadi, untuk mengetahui yang asli, aku menyamar. Dan rencanaku berhasil, karena disinilah kamu berada. Kamu benar-benar penipu. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan homestay hari itu? Jadi, ternyata kecintaannya terhadap kehidupan laut membawanya melarikan diri dari orang tuanya yang tidak setuju dan pergi ke homestay di tepi pantai. Baru, ketika dia mengetahui dari surat kabar bahwa orang tuanya sedang mencarinya, dia tidak ingin membuat homestay itu mendapat masalah sehingga dia kembali ke rumah. Setidaknya kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku.
Aku sangat sedih ketika kamu pergi seperti itu. Apa kamu tahu? Kate, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu kesal. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Setelah itu, Bon mengantarku pulang. Dan coba tebak, sepertinya orang tuaku kembali lebih awal dari yang diharapkan. Adapun Clara palsu, dia sudah melarikan diri dari tempat kejadian dengan membawa banyak pakaian dan riasanku. Tapi, terserah. Setidaknya dia akhirnya pergi. Jadi, bagaimana sekarang? Ya, aku pacaran dengan Bon, dan aku sangat bahagia dengannya. Di akhir pekan, aku pergi ke pantai dan membantunya melakukan penelitian hewan laut, yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dan aku bahkan tidak keberatan untuk berbincang-bincang dengan udara asin. Aku tidak pernah meremehkan orang tuaku lagi, dan aku tidak pernah memaksa siswa lain melakukan tugas bodoh untukku. Dan tentu saja, klik cik sudah tidak ada lagi. Semua orang di sekolah sudah terbiasa dengan versi diriku yang baru dan lebih baik. Tentu saja, aku akan selalu menjadi it girl yang menentukan tren. Tapi hanya yang layak. "98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah, tidak mengherankan kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Ya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan. Tapi, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Ya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu,
aku tidak akan pernah muncul di sekolah lagi. Kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi? Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya, tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella. Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama, ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak.
Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan? Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. Aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar. Akulah yang menghapus akun IG Stella. Dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua. Dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya. Termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral. Berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir.
Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh, tapi orang bodoh milikku. Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata, "Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi?" "Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu, lagi pula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat?" Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu. Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu, dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop, dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, ku tolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya ku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Leila, senang bertemu denganmu. Tak usah repot, aku hanya di sini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Leila, terima kasih sudah datang. Ini putraku Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu akhirnya dia bicara, dengan sinis berkata, "Jadi Leila, kuharap uangnya sepadan." Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan, "Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri?" Dia orang terkasar yang pernah kutemui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang. Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, ku ucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal, tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya,
Aku tak sering bertemu dengan Lincoln, jadi di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius. Leila, kita perlu bicara. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Ku bilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk ku coba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyeretku mendatangi Lincoln dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya. Lalu Lincoln langsung menarikku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar kujelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu, Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian kukatakan pada Leon, aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Kurasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga Lincoln terjerat hutang besar, jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila. Tapi aku juga masih mencintainya. Lagi pula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, Lincoln berubah. Tiap kali kukirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Kurasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya yang baru saja dinikahi orang lain. Ya, jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terlelap di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan Lincoln dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar dan akhirnya kusuruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada Lincoln. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuan Hall menungguku. Dia menghela napas sebentar lalu berkata, "Akan ku persingkat ini. Menjauhlah dari Lincoln. Dia sudah menikah sekarang. Leila, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan Lincoln, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu." Oh ya Tuhan. Aku tak percaya Leon adukan aku. Dasar bayi besar. Diliputi amarah ku keluarkan ponsel dan ku omeli dia. Oh ya Tuhan, aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan Lincoln. Kau ini sungguh brengsek.
Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri. Jika kau percaya Lincoln, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya. Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Kututup teleponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall, meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Kukatakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada Lincoln kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide Lincoln untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal Lincoln dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu Lincoln masuk dan mematung saat melihatku. Layla, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong Lincoln. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Bisakah Lincoln tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu ke ayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, kutolak perasaan Leon. Langsung lari keluar dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, kusimpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik, aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek Lincoln atau ayahnya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika kulihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah kesini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini. Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, iya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat. Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja datang hari di mana dia mengungkap kebenaran.
Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku, apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing. Karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah, hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian. Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali. Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian. Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu, tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya, saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya, kami dulu pacaran. Ya Tuhanku,
Kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya, hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya. Jadi, aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendepakku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai. Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya. Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, "Sadie, aku merindukanmu." Oke, baiklah. Mari kita coba lagi.
Jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya, aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung. Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini. Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika ku buat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya ku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margo, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margo pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margo marah. Aku langsung minta maaf padanya. Dia satu-satunya sahabatku, lalu ku ajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Ku kirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margo, tapi dia menggertakku.
Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar. Jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal, aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikkan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami berdua jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margot bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga ku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu, sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margot benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana, terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa? Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya, dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku, kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi, ku jelaskan semuanya ke Charlie. Wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satupun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku.
Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut, aku terdiam. Tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan nada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal, bukankah demikian?